Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini saya lihat tokoh-tokoh hebat di telekomunikasi yang hadir ini. Selamat pagi Pak Ismail, Dirjen SDPPI Kominfo, Pak Stianto, Pak Dirut Telkomsel. Saya nggak bisa sebut satu-satu, tapi pada intinya para pejabat tinggi pemerintah dan eksekutif perseroan yang saya hormati. Sekali lagi ya salam sehat untuk kita semuanya dan mudah-mudahan kita bersama sebagai bangsa dapat segera mengakhiri pandemi COVID-19. Sebelum saya melanjutkan ini, saya beberapa hal yang harus saya sampaikan. Saya sedikit mendengar tadi komentar yang hebat dari Mbak Allen ya, yang terkait dengan 5G dan ekosistemnya. Ada beberapa hal yang harus saya luruskan. Yang pertama, iya betul, kita saat ini harus mempersiapkan deployment 5G. Tapi di saat yang bersamaan, fokus kita saat ini adalah dalam rangka meningkatkan internet link rasio dan memperkecil disparitas internet antar wilayah di seluruh wilayah negara kita melalui secara masif deploy 5G untuk masyarakat. Ya, itu tugas yang utama dan paling utama dalam rangka transformasi digital kita saat ini. Ya. Yang kedua, saya ingin sampaikan kita nggak tertinggal dari negara-negara yang lain. Karena kita semua negara di dunia baru memulai dengan 5G ini. Bahwa banyak negara yang sudah melakukan implementasi 5G, iya. Tetapi tidak secara masif. Ya, di negara tetangga kita ini untuk Singapura misalnya itu baru di kisaran 2% konektivitasnya. Di Filipina 0, sekian persen. Ya. Jadi masih di tahap yang sangat awal semuanya. Kita pun di sini sudah melakukan kalau saya tidak salah 12 kali trial 5G. Jadi bukan tertinggal. Tapi memang kita mempersiapkan agar ekosistem 5G itu siap benar-benar sehingga deployment 5G nanti memberikan manfaat dan return, manfaat bagi masyarakat dan return yang memadai bagi operator-operator 5G. Jika tidak itu implement itu di Indonesia, kita harus mempersiapkan itu, termasuk tentu persiapan regulasi-regulasinya. Dan yang ketiga, saya harus luruskan juga ya, bidding atau lelang ya 5G 2,3 GHz spektrum pita frekuensi itu bukan hanya ditujukan pada 5G ya, deployment 5G. Jangan sampai salah, nanti dunia dan para ahli mentertawakan Indonesia seolah-olah 2G ini hanya untuk 5G, 2,3 GHz ini hanya untuk 5G atau 2300 MHz ini hanya untuk 5G. Mohon maaf, nanti dunia mentertawakan kita karena kekilafan dan kekeliruan komunikasi. Ya, karena spektrum utama, pita-pita utama untuk 5G tidak saja di 2,3, ya, tapi di siang lainnya pun, ya, di semua level band, ya, lower band, coverage band, dan high serta ultra high band. Ya, ini harus jelas. Untuk itu, Kominfo pasti ya dan akan terus melakukan farming dan refarming frekuensi spektrum untuk menjaga agar tersedianya pita yang memadai untuk deploy 5G. Kita boleh bangun infrastruktur sehebat apapun juga kalau tidak tersedia spektrumnya, nggak bisa itu 5G dilakukan. Ya, ini saya mohon maaf, saya harus luruskan. Saya tidak tahu mulainya dari mana ini sampai 2G ini diidentifikasi dengan 5G. 2,3 GHz ini diidentifikasi sebagai 5G gitu ya. Ini saya nggak tahu mulainya dari mana dulu. Tapi bahwa kita inginkan lelang 5G 2,3 GHz ini yang pertama pasti tersedianya atau memenuhi kebutuhan telekomunikasi ya, kebutuhan spektrum frekuensi untuk telekomunikasi, khususnya untuk melengkapi kebutuhan 4G dan mengawali initial showcase untuk 5G. Ya, jangan sampai salah, jangan dipenggal-penggal, dipotong-potong ini. Ya.
Untuk itu, karena kita membutuhkan spektrum yang sangat banyak, kepada saya disampaikan saat ini kita menggunakan 737 MHz spektrum frekuensi untuk kebutuhan telekomunikasi nasional kita. Sambil proyeksi kebutuhannya ya 2047 MHz spektrum, atau masih kekurangan ya 1310 MHz yang kita butuhkan sampai tahun 2024, 2025 dan seterusnya. Sehingga perlu kita lakukan farming dan refarming frekuensi di semua level bandnya. Ini jangan dicampur adukan dan ribut dengan 5G. Apalagi 5G ini ada tingkatan dan aplikasi atau peruntukannya. Ada untuk peruntukan komunikasi, ada peruntukan data, dan ada peruntukan untuk otonomos ya, atau robotisasi. Itu di level-level spektrum yang berbeda-beda ya. Untuk komunikasi biasa dengan kecepatan dan kecepatan yang tinggi, latensi yang rendah ada di level-level tertentu. Nanti mungkin Pak Ismail bisa jelaskan. Sedangkan untuk kebutuhan otonomos robotik ada di frekuensi yang tinggi. Jelas dulu kita ini, jangan sampai campur aduk ya. Karena 5G itu kegiatan tidak saja human to machine, tapi bergerak ke mesin to mesin ya. Komunikasi mesin to mesin. Di level-level spektrum yang berbeda-beda dan aplikasi teknologi yang berbeda-beda. Ya, pemanfaatan IoT yang menjadi luar biasa pentingnya nanti. Ini saya mohon dengan hormat ya, pada saat kita komunikasikan ke publik, kita lakukan dengan baik agar masyarakat kita tidak nanti mendapat informasi yang tidak lengkap, dan yang kedua jangan sampai ditertawakan karena terminologi yang tidak tepat. Ya, ini itu yang pertama sebelum saya lanjutkan ini yang ingin saya sampaikan. Bahwa kita perlu 5G, iya. Sekali lagi kita saat ini tugasnya untuk mendukung akselerasi transformasi digital adalah menyelesaikan deployment 4G across the nation, di seluruh wilayah tanah air kita. Ya, itu dulu ini Mbak Maria ya yang perlu saya sampaikan, supaya jangan sampai nanti kita terlalu semangat tapi yang dengar, yang nonton senyum-senyum. Apa ini katanya? Apa ini? Apa ini? Nanti repot kita. Malah mengganggu keseluruhan program kita. Karena Pak, rencana besar akselerasi transformasi digital nasional kita sudah mendapat perhatian dunia. Tidak saja di kawasan regional, di mana di antara menteri-menteri ICT ASEAN kami selalu berkomunikasi, juga di kawasan-kawasan dunia dan multilateral serta rekan-rekan bilateral kita. Ya, saya berkomunikasi dengan ITU berkali-kali ya untuk menjelaskan, bertanya dan apresiasi yang mereka berikan karena ini kebijakan akselerasi transformasi digital Indonesia ini sangat mendapat respons dan apresiasi dunia. Ya. Itu kira-kira pengantar saya ya. Saya lanjutkan barangkali Mbak Maria. Agak serius-serius sedikit itu tadi karena agak penting sedikit. Pak Stianto ini senyum-senyum terus karena dia yang selalu senyum pasti mendengar ini kalau dijelaskan secara keliru itu. Sedangkan Pak Ismail pasti mengkerut terus ini dahinya karena kok bisa jadi begitu? Kenapa ya sampai bisa jadi begitu? ini supaya sama dulu. Baik, disrupsi dan kemajuan teknologi yang terjadi sedemikian pesat membawa kita pada potret masa depan yang baru. Potret masa depan digital Indonesia. Dari hasil studi yang dilakukan Harvard Business Review, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki perkembangan digital yang signifikan di tahun 2020. Indonesia dinilai memiliki momentum kuat untuk melakukan digitalisasi yang lebih luas seiring dengan meningkatnya permintaan serta kapasitas inovasi masyarakat terhadap hal-hal digital. Ini Harvard Business Review tahun 2020. Ya. Hal ini tentu sejalan dengan survei yang menyatakan bahwa hampir 80% masyarakat Indonesia menyatakan dirinya sebagai digital explorers yang sangat terbuka terhadap teknologi digital yang baru. Visi utama akselerasi transformasi
Digital Indonesia adalah menjamin bahwa semua masyarakat Indonesia mendapatkan manfaat optimal dari kemajuan teknologi digital yang terus berkembang. Guna mewujudkan visi ini dibutuhkan kolaborasi solid para pemangku kepentingan, pemerintah dan para pelaku industri telekomunikasi dan industri digital hilir lainnya. Sektor teknologi informatika dan komunikasi berperan penting tentunya dalam seluruh proses transformasi digital. Data BPS pada tahun 2020 menunjukkan sektor ini adalah salah satu dari 2 sektor yang mengalami pertumbuhan positif ya pada tahun 2020 ya, di mana tekanan dan kontraksi ekonomi baik global, regional maupun nasional begitu luar biasa akibat dari pandemi COVID-19. Sektor Kominfo bahkan bertumbuh double digit, 2 digit, 10,58% year on year. Pada yang lain mengalami kontraksi yang dalam, sektor Kominfo justru bertumbuh double digit. Karena disitulah fondasi ya masyarakat saat ini, di mana masyarakat bertransformasi dan bermigrasi dari physical space, ruang fisik, ke digital space, ruang digital. Ya. Ada setidaknya 4 aspek ya yang harus bersama-sama kita kawal demi memastikan kemajuan sektor telekomunikasi Indonesia ke depan. Yang pertama, tata kelola spektrum frekuensi. Tadi di awal kita sudah ngomong dengan penuh semangatnya ya. Tata kelola spektrum frekuensi, tata kelola sumber daya frekuensi yang lebih baik akan semakin mendorong pemanfaatan teknologi mutakhir. Dalam hal ini tentu mendorong 5G di antaranya. Kementerian Kominfo tengah melakukan upaya farming dan refarming frekuensi guna meningkatkan efisiensi penggunaannya. Ya. Saya ingin ingatkan ya, spektrum frekuensi ini seperti ingin bangun jalan tol. Ya. Tidak mungkin bisa kita bangun jalan tol kalau tidak tersedia land bank. Tidak bisa kita bangun jalan tol di udara walaupun ada overhead elevated, tetap butuh tanah. Ya, untuk membuat jalan tol right of way, ya harus melakukan pembebasan lahan yang sudah dimiliki oleh masyarakat, bahkan yang sudah bersertifikat. Demikian halnya ya yang terkait dengan telekomunikasi ya. Tidak akan bermanfaat sama sekali infrastruktur yang dibangun besar-besaran jika tidak tersedia spektrum yang memadai. Nah, untuk itu perlu kita lakukan farming dan refarming frekuensi. Refarming frekuensi secara khusus ya melakukan tata kelola terhadap frekuensi yang saat ini sudah digunakan untuk kebutuhan spektrum untuk kebutuhan telekomunikasi berbagai macam, termasuk untuk kebutuhan satelit yang harus kita letakkan dan realokasi agar pemanfaatan dan penggunaan spektrum menjadi lebih efisien, lebih tepat guna, dan lebih bermanfaat bagi kebutuhan telekomunikasi nasional kita. Juga tentunya memperhatikan penerimaan negara bukan pajak dari sektor spektrum karena ini sumber daya yang harusnya dikuasai dan bermanfaat bagi negara yang maksimal. Ya, ini juga harus menjadi perhatian kita bersama. Ya, salah satu upaya efisiensi ini tercermin dalam program digitalisasi penyiaran nasional melalui analog switch off yang akan diimplementasikan secara penuh ya, analog switch off atau awal dari full digital broadcasting nanti pada 2 November 2022. Ya, kami harapkan bahwa baik lembaga penyiaran publik, TVRI, lembaga penyiaran swasta, banyak sekali lembaga penyiaran swasta yang saat ini sedang bersemangat ya di dalam seleksi penyelenggara multiplexing, lembaga penyiaran lokal, lembaga penyiaran komunitas untuk memanfaatkan momentum digitalisasi penyiaran ini dengan baik
setidaknya memanfaatkan peluang koeksistensi di ruang digital yang semakin kompetitif, secara khusus dengan hadirnya over the top sebagai perusahaan-perusahaan tangguh ya yang mengisi ruang digital nasional kita. Ya, pemerintah mengambil langkah-langkah ya yang profesional dan yang fair bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk di dalam seleksi multiplexing, ya penyelenggara multiplexing. Yang harus kita catat bersama, ya multiplexing bukan tanpa batas, dia terbatas. Ya demand dan supply-nya, ya penyelenggara multiplexing ini tidak seimbang. Yang ingin mendapatkannya banyak sekali, yang tersedia sangat terbatas, sehingga harus dilakukan seleksi. Dalam kaitan dengan seleksi itulah ya pemerintah tentu mengambil langkah-langkah profesional dan fair bagi semuanya. Tidak bisa satu mendapatkan semua atau monopolistik, tetapi kita mengatur supaya itu bisa dilakukan dengan baik sebagaimana proposal, sebagaimana dokumen yang disampaikan oleh lembaga-lembaga penyiaran swasta. Ya, satu hal terkait dengan digital broadcasting ini, ya kepada penyelenggara siaran yang ingin melakukan siaran digital SD maupun HD, standard definition maupun high definition, pemerintah akan melakukan atau akan menyediakan slot yang tersedia agar penyiarannya tetap dapat dilakukan. Jadi jangan diartikan bahwa penyelenggara atau yang memenangkan seleksi penyelenggara multiplexing yang hanya yang bisa menyelenggarakan siaran digital di wilayah-wilayah dimaksud. Tidak. Penyelenggara multiplexing bisa menyelenggarakan siaran digital yang tidak sebagai penyelenggara multiplexing akan mendapatkan slot untuk bisa bersiar secara digital juga. Ini kepada masyarakat terlalu dibolak-balik, ya terlalu disampaikan seolah-olah mati hidupnya di penyelenggara multiplexing. Mati hidupnya ada di slot di mana kita bisa bersiar digital atau tidak. Itu yang akan diatur oleh pemerintah agar semuanya bisa bersiaran secara digital. Migrasi penyiaran digital ini akan membebaskan 112 MHz frekuensi sebagai digital dividend pada pita frekuensi 700 MHz yang dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas akses jaringan, baik untuk 4G apalagi untuk 5G karena ini golden frekuensi. Jadi Mbak Maria bukan cuma di 2,3, ya di berbagai level band ada ya yang dapat digunakan untuk peningkatan sekali lagi kapasitas akses jaringan 4G dan 5G, pengembangan teleeducation dan telehealth hingga atau juga untuk mitigasi bencana. Kita ketahui Indonesia sebagai negara atau wilayah rawan bencana, khususnya bencana-bencana alam. Analisis dari GSMA menyatakan bahwa alih guna digital dividend ini akan berkontribusi hingga 10,5 miliar dolar AS pada perekonomian Indonesia, meningkatkan GDP Indonesia hingga 1% pada tahun 2030 nanti. Ini GSMA tahun 2020. Jadi hanya dari spektrum frekuensi 700 saja sudah begitu besar. Apalagi kalau dikelola dalam seluruh level bandnya. Ya, pasti sangat besar seperti tadi pada saat pengantar oleh Mbak Allen tadi itu disampaikan. Ya, Kementerian Kominfo saat ini juga tengah mengembangkan Pusat Monitoring Telekomunikasi atau PMT untuk memantau dan menangani gangguan kualitas layanan telekomunikasi secara real time di berbagai wilayah nasional. Nah, ini Pak Anto, saya juga perlu sampaikan bahwa selama ini Pusat Monitoring Telekomunikasi itu dilakukan oleh operator seluler.
Ya, saat ini Kominfo juga ingin memastikan karena kita bermigrasi ke ruang digital, masyarakat bergerak ke ruang digital, kami juga harus memastikan tersedianya bandwidth yang memadai di seluruh wilayah nasional kita, tidak saja di wilayah kerja masing-masing operator seluler. Ya, sehingga di dalam tata kelola bandwidth sesuai dengan kebutuhan nanti Kominfo akan nanti bekerja sama tentunya dengan operator seluler ya untuk menjaga agar pemanfaatan bandwidth-nya itu bisa maksimal sesuai dengan demand masyarakat di wilayahnya masing-masing. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan besar dan pekerjaan kolaborasi yang kita lakukan bersama-sama. Ini tidak saja untuk masyarakat, tentu bermanfaat bagi operator seluler dan industrinya juga. Ya, itu yang kita ingin lakukan. Mari kita laksanakan ini semuanya secara rasional, secara profesional untuk kepentingan kemajuan negara dalam konteks makro kita dan sub-sub unit ekosistem dalam konteks mikro masing-masing. Ya. Yang kedua, ya, pemanfaatan atau pemerataan pembangunan infrastruktur. Kalau tadi yang pertama itu tata kelola spektrum, maka yang kedua adalah pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi hingga ke seluruh pelosok Nusantara yang tadi di awal saya sudah sampaikan. Ya, proyek besar pembangunan infrastruktur telekomunikasi juga mencakup penyelesaian penggelaran 4G ya di 12.548 desa dan kelurahan. Pak Anto jangan mangkut-mangkut aja ini Pak Anto, ini tugas kita berdua ini. Ya, tugas bersama-sama ya. Di Indonesia, penyelesaian penggelaran 4G ditargetkan selesai sepenuhnya tahun 2022, baik oleh Bakti Kominfo untuk wilayah 3T, di mana ditugaskan sebanyak 9.113 desa, ya, dan saat ini sudah dilakukan pembangunannya di 1.209 desa selama tahun 2020. Tahun 2021 akan dibangun 4.200 desa di 4.200 BTS di 4.200 desa, dan tahun depan sisanya 3.709 desa BTS untuk 3.709 desa di wilayah 3T, melengkapi seluruh wilayah 3T. Pada tahun 2022 sudah tersedia jaringan 4G di titik-titik aktivitas masyarakat banyak atau kantor-kantor desa. Di saat yang bersamaan, Pak Anto dan teman-teman dari perusahaan seluler, kita berharap agar 3.435 desa di wilayah komersial atau non 3T juga selesai kita hadirkan 4G signal coverage, sehingga 82.548 atau 80 berapa tadi 3.218 desa dan kelurahan di Indonesia pada tahun 2022 nanti sudah tersedia 4G signal coverage. Ini pekerjaan yang besar, tapi pekerjaan kita bersama yang menjadi tugas kita. Sekaligus di sini akan menciptakan tentu hilirisasi digital ekonomi yang besar bagi Indonesia. Pada kuartal keempat tahun 2023, ya, kami bersama-sama dengan mitra kerja akan meluncurkan satelit Satria 1 high throughput satellite 150 gigabit per second ya untuk memfasilitasi penyediaan akses internet cepat di 150.000 titik layanan publik, melengkapi 501.000 titik layanan publik di seluruh Indonesia. Nah, kita harapkan di tahun 2023 akhir nanti seluruh 500.000 titik layanan publik sudah mendapat akses internet. Ya, saya kira kita semua tahu apa bedanya akses internet dan BTS. Ya, karena ini yang bahas di sini pasti orang-orang yang bergerak di bidang teknologi. Jangan sampai juga nanti dicampur adukan antara signal yang dihasilkan oleh BTS dengan WiFi yang dihasilkan oleh satelit melalui akses internet. Jangan dicampur aduk. Jangan campur adukan sabun mandi dengan sampo. Ya, sabun mandi adalah BTS, sampo adalah akses internet WiFi dari satelit. Sampo dipakai hanya untuk rambut di kepala, sabun mandi dipakai untuk seluruh tubuh, walaupun sama-sama fungsinya untuk membersihkan. Demikian analogi BTS dan AI atau akses internet. Ya. Selain membangun infrastruktur yang baru, utilisasi infrastruktur existing perlu untuk terus kita tingkatkan. Saat ini Indonesia telah menggelar
lebih dari 342.000 kilometer jaringan fiber optik backbone tulang punggung. Kita juga telah membangun microwave dan fiber link. Saat ini kita menggunakan 9 satelit middle mile kita. 9 satelit dengan kapasitas 50 gigabit per second, 9 satelit telekomunikasi yang kita pakai untuk mengisi menunjang kebutuhan telekomunikasi kita. Bayangkan saja 9 satelit menghasilkan 50 gigabit. Satu satelit menghasilkan 150 gigabit. Atau satu satelit itu berapa yang dibangun ini adalah 3 kali kapasitas 9 satelit yang saat ini sedang kita gunakan. Ini matematik aja, ya, matematik aja. Saat ini pula kita telah menggelar 559.000 lebih base transceiver station di seluruh tanah air. Ya, ketiga-tiganya fiber optik, ya, middle mile, microwave, fiber link dan satelit serta base transceiver station menjadi pilar telekomunikasi utama di Indonesia. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, utilisasi infrastruktur digital ini, khususnya Palaparing, harus terus kita tingkatkan dengan harapan akses masyarakat terhadap internet semakin dapat kita tingkatkan. Pak Anto dan teman-teman dari Opsel, saya minta tentu kerjasama yang baik di antara kita semua terkait dengan konektivitas agar penggelaran backbone fiber optik yang dibangun oleh pemerintah yang melalui Bakti atau Palaparing dihubungkan, dikonekkan agar utilisasinya bisa ditingkatkan. Karena itu uang kita semua, uang Universal Service Obligation, uang APBN, uang PNBP, uang kita sebagai bangsa. Karenanya mari kita bangun kerjasama dengan menghubungkan semua ya titik-titik backbone fiber optik kita agar dapat digunakan lebih baik, agar utilisasinya bisa kita tingkatkan. Sekarang waktunya kerja bersama, sekarang waktunya kerja kolaborasi, ya, bukan waktunya kita teruskan cara berpikir monopolistik. Sekarang waktunya bagaimana efisiensi nasional yang harus kita kedepankan, ya. Penggelaran capital expenditure yang lebih efisien, ya, pemanfaatan dan penggunaan operasional expenditure yang lebih produktif dan efisien. Inilah waktunya kita. Kita membangun industri telekomunikasi dengan profil yang lebih efisien, yang lebih produktif. Saya percaya untuk jangka menengah dan jangka panjang pasti baik untuk kita semuanya. Pemerintah juga tengah membangun ya infrastruktur data, government clouds, ya, melalui pembangunan 2 pusat data nasional di fase pertama, dan di fase kedua akan dibangun juga 2 pusat data nasional government cloud. Kita membutuhkan redundancy yang kuat untuk government cloud, ya. Yang pertama akan dibangun di Jabodetabek yang menyediakan kapasitas pemrosesan, ya, kapasitas prosesor sebesar 43.000 cores dan kapasitas penyimpanan 72 petabytes. Pak Anto tidak bukan kompetitornya Telkom atau pusat data swasta. Ini dalam rangka untuk pelayanan elektronik government dan mendukung integrasi sistem pemerintah, ya, dalam rangka pelayanan publik, konsolidasi data pemerintah dan mendukung integrasi sistem elektronik government. Itu tujuannya, ya. Ketiga, ya, pengembangan sumber daya manusia, talenta digital Indonesia, sumber daya manusia digital Indonesia. Di samping konektivitas yang menjadi prasyarat, transformasi digital dan hilirisasi ekonomi digital dapat berjalan lebih optimal dengan mempersiapkan masyarakat Indonesia sebagai talenta digital yang mumpuni.
Indonesia membutuhkan 9 juta skilled dan semi-skilled digital workers. Tahun 2021 telah dibuka program stimulus digital talent scholarship dengan 100.000 slot beasiswa pelatihan. Di samping itu, Kominfo juga menggerakkan 12,5 juta masyarakat dalam program literasi digital yang mumpuni melalui Gerakan Nasional Literasi Digital Siber Kreasi. Ya, Gerakan Nasional Literasi Siber Kreasi ini mendapat pengakuan PBB ITU. Ya, tahun 2018 ya. Tahun 2019 sebagai salah satu winner di ITU prize winner, dan tahun 2020 adalah prize winner ITU untuk telekomunikasi atau untuk gerakan-gerakan pemberdayaan seperti ini. Jadi Gerakan Nasional Siber Kreasi mendapat prize winner dari ITU PBB, diakui secara dunia. Ya. Di samping itu, ya, Kominfo juga menyiapkan program khusus ya bagi para pemangku kebijakan melalui Digital Leadership Academy. Tahun ini 300 pemangku kebijakan digital baik dari sektor publik maupun swasta akan kami bekali dengan pemahaman mengenai perkembangan dunia digital sehingga dapat mengambil kebijakan yang tepat sasaran. Jadi ada 3 level pengembangan talenta digital. Ya, basic leadership training, digital scholarship, dan advance digital atau digital leadership academy untuk tingkat advance. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, program pengembangan talenta digital ini adalah program besar yang juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Kementerian Kominfo membuka kesempatan kerjasama dengan berbagai pihak sehingga Indonesia dapat segera mengisi kebutuhan 9 juta tenaga kerja digital yang berkualitas dan berorientasi kemajuan. Dalam 15 tahun ke depan kebutuhannya 9 juta atau rata ya 600.000 talenta digital yang medium, semi ya skilled, semi skilled dan skilled digital talent yang kita butuhkan. 600.000 per tahun setidaknya. Kerja kolaborasi yang betul-betul harus kita lakukan bersama-sama. Kominfo menyiapkan 100.000, ekosistem harus mampu menyiapkan 500.000 sisanya setiap tahun. Inilah tantangan bersama ya yang harus kita lakukan, termasuk CNBC tentunya. Ya, bagaimana CNBC untuk menyiapkan talenta digital? Karena digital broadcasting juga butuh digital talent yang banyak. Guna meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan digital di seluruh penjuru tanah air, diinisiasikan gerakan menuju 100 Smart City bagi 100 kabupaten kota terpilih. Ya, gerakan ini bertujuan agar pemerintah kabupaten kota dapat semakin mengakselerasi pemanfaatan teknologi digital untuk merancang, melaksanakan, mengevaluasi kebijakan, dan melakukan pelayanan kepada masyarakat yang berbasis data. Jadi smart city penting juga. Ini digital ekosistem di daerah. Ya. Aspek yang terakhir keempat adalah perlu perkuat regulasi-regulasi yang membidangi digital. Ekosistem digital yang inovatif perlu didukung oleh regulasi yang komprehensif pula. Indonesia saat ini telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan-peraturan turunannya. Di samping berbagai undangan lainnya yang mengawal ruang digital, ada Undang-Undang ITE dan undang-undang sejenis lainnya, Undang-Undang penyiaran, undang-undang macam-macam itu. Ya, termasuk ya di dalamnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran, Postelsiar, serta peraturan turunannya dalam bentuk ya peraturan-peraturan menteri. Ya. Untuk mendorong penguatan iklim investasi dan perkembangan industri postelsiar secara luas.
Postel siar termasuk CNBC siar di dalamnya. Marilah kita kerjanya bersama-sama, ya. Kerja bersama-sama untuk menangnya bersama-sama, jangan menang sendiri juga kita ini. Perlu menang bersama-sama di dalam konteks kita sebagai bangsa. Ya. Kementerian Kominfo juga tengah mempercepat proses penyusunan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, satu undang-undang yang begitu strategis dan pentingnya saat ini karena terjadi flow data ke mana-mana, baik flow data ya di dalam negara sendiri, di dalam judicial teritori kita maupun flow data ekstra judicial atau ekstra teritorial kita ya. Pergerakan data teritorial dan ekstra teritorial yang harus kita perhatikan. Disitulah pentingnya cross border data management ya, yang membutuhkan payung-payung hukum data yang kuat. Ya. Perkembangan industri ini ya amat krusial mengingat fondasi masa depan perekonomian kita adalah perekonomian digital. Sehingga penguatan ekosistem digital perlu didorong betul. Ya. Saat ini Indonesia telah menjadi negara dengan perekonomian digital paling besar di ASEAN, ya, dengan valuasi sebesar 44 juta dolar tahun 2020 dan memiliki jumlah unicorn terbanyak di kawasan Asia Tenggara dan diproyeksikan terus meningkat digital ekonominya. Setidaknya diproyeksikan 133 miliar dolar di tahun 2025, setara dengan 40% ya dari digital ekonomi kawasan ASEAN. Ya, satu ruang digital ekonomi yang begitu besar dan potensi yang begitu besar. Ini harus dimanfaatkan dengan baik. Struktur ekonomi digital ini akan terus didorong ya di tahun-tahun ke depan melalui program-program strategis ya diantaranya seperti Startup Studio, Gerakan 1000 Startup Digital, Gerakan UMKM, Ultramikro Go Online, Sekolah Beta, dan lain sebagainya dari sisi Kominfo. Kami tentu berharap bahwa ekosistem juga mengambil bagiannya untuk mendorong program-program agar struktur ekonomi digital kita betul-betul bisa berkembang maju dan digunakan untuk kepentingan kita. Melalui program-program yang disiapkan, industri digital Indonesia dapat terus berkembang secara signifikan. Di dalam mengiringi perkembangan industri digital ini, Kominfo akan terus berperan. Ya, Kominfo akan terus berperan sebagai regulator, sebagai akselerator, dan sebagai fasilitator transformasi digital nasional kita yang mempersiapkan ekosistem digital di hulu dan mendorong hilirisasi ekonomi digital yang semakin kuat. Kita harus mampu menjadi tuan di ruang digital ekonomi nasional kita sendiri. Kemitraan strategis dan kolaborasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan transformasi digital Indonesia. Baik. Untuk itu, mari bersama-sama kita satukan langkah dan visi mewujudkan Indonesia yang lebih terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joni, luar biasa kita mendengarkan pemaparan yang luar biasa dari Pak Joni Databak ini jadi bekal diskusi kita begitu ya. Sangat padat sekali dengan apa yang disampaikan, poin to poinnya. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Joni G. Plate.